Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 10 Januari. 1. Santo Gregorius ke-10. Paus dan Martir. Gregorius ke-10. Nama kepausan dari Teobaldo Visconti. Lahir di Piacenza, Italia pada tahun 1210. Ia terpilih sebagai paus menggantikan Paus Clemens keempat tahun 1265 sampai tahun 1268, tatkala ia sedang berada di Tanah Suci dalam suatu perjalanan misi yang penting. Sebelum menjadi paus, Teobaldo Visconti menjabat sebagai pembantu Kardinal Jacopo Pecoraria dari Palestina, dan pernah menjadi utusan Paus Gregorius ke-10 dalam suatu misi ke Perancis dan Inggris. Sepeninggal Kardinal Pecoraria, Teobaldo Visconti belajar di Paris. Kemudian pada tahun 1265, atas rekomendasi Paus Clemens keempat, ia menemui Kardinal Otto Boniface, yang kemudian menjadi Paus Adrianus kelima pada tahun 1726. Dalam suatu misi ke Inggris. Minatnya sangat besar untuk berziarah ke Tanah Suci, mendorong ia pergi ke Acre, Palestina. Di sini, di bawah bimbingan Pangeran Edward dari Inggris, Teobaldo Visconti menjadi salah seorang anggota kelompok pejuang pembebasan Tanah Suci dari kekuasaan kaum muslimin. Setelah kematian Paus Clemens keempat pada tahun 1268, Tahta Suci di Roma mengalami kekosongan pimpinan selama 3 tahun. Hal ini disebabkan oleh perpecahan di dalam tubuh kolegium para kardinal dalam 2 blok, yaitu blok Perancis dan blok Italia, sehingga mereka tidak mampu menyodorkan satu calon yang memenangkan mayoritas suara. Akhirnya 6 orang kardinal, yang dipilih dari 15 kardinal bertemu di Viterbo, sebuah dusun di Roma Utara, untuk melakukan pemilihan paus yang baru. Pilihan mereka jatuh pada Teobaldo Visconti, yang sedang berada di Tanah Suci, pada bulan September tahun 1271. Setelah menerima berita pengangkatannya menjadi paus, Visconti meninggalkan Palestina menuju Viterbo pada bulan Februari tahun 1272. Lalu pada tanggal 19 Maret tahun 1272, ia dinobatkan menjadi paus yang bernama Gregorius ke-10. Selama masa kepemimpinannya, Gregorius memusatkan perhatian pada usaha-usaha pembangunan kembali Kekaisaran Romawi Suci, pembaharuan gereja, persatuan kembali gereja-gereja Yunani dan Roma, serta pembebasan Yerusalem dari penguasaan orang-orang muslimin. Bagi dia, gereja dan negara harus menjalankan tugasnya masing-masing, tetapi harus tetap bekerja sama. Ia menilai ketidakadaan pemerintahan yang kuat di Jerman, semenjak kematian Kaisar Konrad keempat pada tahun 1254, sebagai sesuatu yang membahayakan kekaisaran dan gereja. Karena itu, sepeninggal Kaisar Richard Cromwell pada tahun 1272, Gregorius mendesak pangeran-pangeran Jerman untuk segera memilih seorang kaisar yang baru. Gregorius sendiri mengancam akan menunjuk dan mengangkat dirinya sebagai kaisar, kalau para pangeran itu gagal menunjuk seorang kaisar yang baru, yang disegani seluruh rakyat. Akhirnya pada tahun 1273, mereka memilih Rudolf, seorang pangeran dari dinasti Habsburg, seorang pangeran yang diterima oleh seluruh rakyat Jerman. Gregorius menyetujui pengangkatan atas diri Rudolf, dan segera mengadakan pertemuan pribadi dengannya pada bulan Oktober tahun 1273 di Lausanne, Swiss. Pada kesempatan pertemuan dengan Paus Gregorius ke-10, Rudolf menyatakan ikrarnya untuk mempersembahkan seluruh dirinya bagi kemuliaan Tuhan dan kejayaan gereja. Restu Sri Paus itu segera menghasilkan pengakuan universal atas hak Rudolf untuk menduduki tahta Kekaisaran Romawi Suci. Konsili Akbar di Lyons, Perancis yang diadakan oleh Gregorius ke-10 pada tahun 1274,
merupakan suatu prestasi besar dalam kepemimpinan Gregorius ke-10. Lebih dari 1.500 prelatus gereja, duta-duta besar dari kerajaan Perancis dan Inggris, dari Bizantium dan dari Han Tartar, berkumpul dalam konsili itu. Untuk keberhasilan cita-citanya membebaskan tanah suci Yerusalem dari penguasaan kaum muslimin, Gregorius ke-10 mengumpulkan dana dari Perancis dan Inggris. 1/10 dari hasil pengumpulan derma itu dikhususkan untuk pembangunan gereja, sedangkan sisa-sisanya untuk membiayai usaha pembebasan kota suci Yerusalem. Germanus, Patriark Konstantinopel yang datang bersama sejumlah besar utusan dari Bizantium menyatakan kesediaannya untuk bersatu kembali dengan gereja Roma. Hal ini sangat didukung oleh Michael VIII, Kaisar Bizantium di Konstantinopel. Kesediaan ini sekaligus mengungkapkan kerelaan menerima doktrin gereja Katolik dan pengakuan terhadap kekuasaan Paus di Roma, sebagai pengganti Petrus. Gregorius ke-10 yang percaya penuh pada ketulusan hati delegasi Konstantinopel, dengan gembira menerima mereka kembali dalam pangkuan gereja Katolik. Dalam Misa Agung penutupan Konsili Lyons di Gereja Santo Yohanes, semua peserta bersama-sama mendoakan kredo, pengakuan iman seturut rumusan gereja Katolik. Bagian kredo, yang berasal dari Bapa dan Putera, Quia Patre Filioque Procedit, yang tidak diakui oleh gereja Yunani, diulangi 3 kali oleh delegasi Yunani. Sesudah konsili ini berakhir, Gregorius berangkat ke Lausanne, Milan, Florence dan Arezzo, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1276. Namanya ditambahkan pada daftar para martir Roma oleh Paus Benediktus ke-14 tahun 1740 sampai tahun 1758, dengan tanggal 10 Januari sebagai hari pestanya. 2. Santo Agato, Paus dan pengaku iman. Kisah masa kecil Agato tidak banyak diketahui. Demikian pula tanggal dan tempat kelahirannya. Dari nenek moyangnya yang berasal dari Yunani, Agato dikenal sebagai pemuda berdarah Yunani. Ketika menanjak dewasa, ia menjadi rahib di sebuah biara di Palermo, Sisilia. Di biara ini, ia kemudian diangkat menjadi pemimpin biara karena kesalehan hidup dan kepandaiannya. Pada tanggal 27 Juni tahun 678, ia terpilih menjadi paus. Ia memimpin gereja sampai hari kematiannya pada tahun 681 di Roma. Pada masa kepemimpinannya, Agato memberi perhatian khusus pada kehidupan biara-biara, terutama biara Wearmouth, Northumbria, Inggris, yang terkenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kesenian Inggris pada zaman pertengahan. Biara ini pun dikenal luas sebagai tempat tinggal Santo Bede tahun 673 sampai 675. Konsili Besar Konstantinopel yang diadakan pada tanggal 7 November tahun 680, berlangsung pada masa kepausan Agato. Konsili ini diadakan untuk mengutuk ajaran monotelisme yang mengajarkan bahwa Kristus hanya mempunyai satu kodrat ilahi, meskipun ia memiliki 2 kodrat ilahi sekaligus duniawi. Sebelum konsili ini berakhir, Agato meninggal karena serangan wabah yang melanda kota Roma. Ia dikuburkan di Basilik Santo Petrus pada tanggal 10 Januari tahun 681. 3. Santo Petrus Orseola, pengaku iman. Petrus lahir pada tahun 928 di Venesia. Ia dikenal sebagai komandan angkatan laut yang berhasil menghancurkan para pembajak laut, dan menjadi kepala negara, Doge, Republik Venesia. Ia berhasil menerbitkan kembali pemerintah republik yang dikacaukan oleh pendahulunya. Katanya, pendahulu terbunuh dalam suatu huru-hara atas hasutan Petrus. Setelah membangun kembali rumah sakit dan katedral, ia diam-diam meninggalkan anak istri serta jabatannya dan menjadi rahib. Ia bertapa di Spanyol bersama dengan Santo Romualdus.
Petrus Orseola meninggal dunia pada tahun 987. Santo Paus Gregorius ke-10, Santo Paus Agato dan Santo Petrus Orseola. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.